kayak gini bisa berenang, main bola. Kamu bisa berenang? Iya. Selain itu kamu juga jago main catur, melukis, main pianika. Iya, main pianika bisa. Coba dong main pianika dong. Kamu nggak pernah sedih gitu? Kenapa kondisi aku seperti ini? Pernah. Pernah. Pas waktu itu main pulang-pulang, mama tangan aku nggak ada gitu. Saya nggak seperti anak-anak, kenapa tangan saya nggak ada gitu. Sekedar nanya aja gitu, karena kan pengen tahu. Masuk sekolah udah terjawab itu semuanya. Kenapa? Ya, lu ada yang bilang gini di TikTok nih, muka elit, tangan sulit. Ya, orang ngatain itu kayak, alah biarin lah gitu. Ya paling kayak, kenapa ya dia ngatain aku? Padahal buat teman-teman yang di luar sana, semoga kalian tetap semangat. Walaupun kekurangan kalian berpikir itu kekurangan yang bisa menghambat kalian, tapi sebenarnya itu tidak. Kalau kalian mengasah kekurangan itu, pasti kalian akan menjadi lebih hebat daripada yang lain. Cukup dengan tanya Dokter Richard. Faisal Ahmad Hamudi. Umur berapa? Umur 13. Nggak ada tangan? Iya. Nggak ada kaki? Iya. Kaki kiri? Kaki kiri nggak ada, kaki kanan ada. Kaki kanan ada. Berdiri sendiri bisa? Bisa. Main futsal bisa? Bisa. Serius? Serius. Lawannya anak-anak Anak-anak teman-teman biasa gitu. yang biasa? Yang biasa. Yang kayak aku kayak gitu? Iya, dan apa namanya ya, sering sama yang lebih tua juga gitu. Bawa bola? Bawa bola. Tendang. Nggak jatuh? Enggak, alhamdulillah nggak jatuh karena kan udah sering dicoba gitu, udah sering belajar. Coba. Kamera hidup ya. Coba. Berdiri sendiri bisa nih, gila. Keren. Nggak nyangka aku, silakan duduk deh. Duduk. Nggak dibantu. Iya. Udah belajar dari kecil buat jalan. Nendang bola kayak gimana cara nendang bola? Berdiri gini dan gitu. Itu ya latihan juga karena dulu aku apalagi kan suka kayak nendang bola itu bola basket kalau dulu. Lebih keras kan ya. Itu belajar dari situ. Jadi kalau nendang bola biasa itu lebih enteng. Jadi kalau hobi main bola, suka? Hobi. Karena setiap hari juga main bola udah pasti sama teman-teman setiap sore. Ya pasti kalau keluar itu aku udah tahu, ini mah main bola gitu. Oh malah seneng ibu anaknya main bola. Posisinya apa sukanya? Main bola. Back. Karena kalau back kan kalau ditumbuk orang kamu bisa jatuh. Ya makanya itu aku karena suka back itu tubuh aku kuat. Jadi kalau di body orang aku udah tahu nih kalau dia udah pengen ke sini, kalau aku hadapin pasti dia bakalan adu body sama aku. Jadinya ya tetap aja aku gituin. Jadinya ya kalau aku jatuh ya yang penting bolanya bisa diambil sama temen lagi gitu. Wow. Kalau udah kayak gitu kan nanti bisa oper-operan akhirnya kecetak gol. Nah itunya aku suka di situ. Wow, kamu punya semangat yang luar biasa Faisal. Luar biasa sekali. Umur berapa Faisal? 13. Menarik sekali ya. Aku mau lihat kamu. Boleh nggak aku lihat tangannya bagaimana? Boleh. Oke. Beda. Sebelah sini. Beda tangannya. Sebelah. Ini beda dok. Jadi kalau tangan kanan kurang tenaganya. Iya, apalagi yang kiri yang bisa bergerak. Kalau ini kurang bergerak. Oh, oke. Nah, apalagi ini kan aku tuh kalau dokter lihat-lihat ini tuh panjangan yang kiri. Kalau kesini juga kemala nih, yang ini cuma bisa sampai sini nih ke bawah nih ya kan? Oke. Nah ini bisa sampai sini. Oke. Nih, kalau ke atas juga, nah panjangan ini ke atas ini cuma sampai sini. Oke. Jadi kalau bawa apa-apa itu dia yang bisa itu apa namanya tenaganya dari sini. Bisa bawa. Enggak Kalau bawa es kan ya misalnya ke warung belanja aku kayak gitu. Kalau naik minum bisa nggak? Bisa. Coba. Nah, coba. Harus dibuka dulu ini. Dibuka? Iya. Saya bantuin buka ya. Oke. Harus dibuka semua? Nggak usah. Nggak usah.
Masya Allah, luar biasa ya. Bukan masalah akrobatik ya, bukan masalah akrobatik loh. Aku ngeliat semangat kamu yang luar biasa. Makan kan makan sendiri Makan dong. sendiri juga. Nulis juga aku bisa nulis sendiri. Mandi Kamu juga sendiri. bisa Di sekolah. Dari kelas 1 sampai sekarang kelas 4 itu aku nulis pakai kaki. Dulu mah aku kan les ya sebelum sekolah. Jadinya nulis itu udah lancar. Waktu masuk sekolah yang lain masih belum bisa tulis gitu, acak-acakan aku udah bisa nulis walaupun ya masih agak kayak A jadi kayak Kaku-kaku. gini gitu. Jadi kamu tulis pakai apa? Pakai kaki. Pakai kaki. Ya nulis pakai pensil. Bisa kamu nulis? Bisa. Nah, sekarang itu Melukis, gitu. ya melukis. Nulis. Aku banyak lukisan di sekolah yang bagus-bagus gitu. Wow. Dan pakai pensil sekarang udah kayak bisa ngimbangin teman-teman yang dekat rumah karena memang tulisan aku sekarang udah kayak tulisan yang teman-teman aku gitu. Tulisan biasa. Tulisan biasa. Ini dari lahir, Bu. Iya, dari lahir, Dok. Ada sakit atau ada sesuatu? Enggak sih, waktu hamil aja kayak biasa-biasa aja, maksudnya udah USG, tapi nggak kelihatan. Oh, ini di USG nggak kelihatan? Iya, nggak kelihatan. Taunya pas lahir aja. Padahal USG sering masuk ke rumah sakit ya, ke USG di dokter. mana, Bu, bisa nggak kelihatan? Di Jeddah waktu itu, Oh. di Mekah, di Arab. Oh, oke. Dari USG nggak kelihatan, Nggak kelihatan. tiba-tiba lahirnya seperti Tiba-tiba ini. lahir seperti ini. Cuma waktu pas lahir itu dikasih tahu ini mau operasi apa normal. Kalau normal mungkin anaknya yang sakit, kalau operasi mungkin ibu yang sakit begitu. Saya memilih saya aja yang operasi, saya yang sakit nggak apa-apa. Yang penting anaknya nggak apa-apa gitu. Gimana perasaan Ibu pertama kali melihat Faisal lahir tanpa tangan dan cuma dengan satu kaki? Iya, shock juga, Dok. Udah gitu kan saya proses melahirkan, tadinya mau operasi sesar karena Faisal itu nyungsang. Jadi kaki di atas, kepala di atas, kaki di bawah. Terus gitu, terusnya dia keluar kaki duluan, jadi lahirnya normal. Oh, lahirnya normal akhirnya. Iya, jadi pas itu saya udah kehabisan tenaga ya, udah lemes lah di situ. Terus pas udah keluarnya, dokternya bilang, Bu, ini anaknya nggak ada tangannya, nggak ada kakinya gitu. Saya langsung syok, diem gitu. Terus ya Allah, emang benar apa enggak, kayak gimana ya, kayak mimpi gitu, bukan kenyataan. Pas itu udah sadar lagi, ya Allah, ya alhamdulillah, ya disyukurin aja ya, namanya anak saya gitu ya, alhamdulillah sampai besar saya rawat. Ya alhamdulillah. Tapi luar biasa banget, dia nggak down sama sekali loh. Ya karena apa namanya ya bantuan keluarga juga sama teman-teman, jadinya kan aku jadi lebih semangat gitu. Kamu nggak pernah sedih gitu? Kenapa kondisi aku seperti ini? Ya itu yang aku cerita ke mama, itu selebihnya Pernah itu semua. pas waktu itu main pulang-pulang, dia, Mama kok tangan aku nggak ada gitu, Iya, itu tuh yang waktu aku gitu. mikir aku itu cuma Nangis. satu ini doang di dunia ini Kayak gitu. sedih gitu, nangis ya, cuma kayak sedih, Mama kok saya nggak seperti itu anak-anak, kenapa tangan saya nggak ada gitu. Tapi saya langsung semangatin, saya bilang ya udah, Faisal tetap semangat, Faisal juga bisa kok kayak mereka gitu. Apapun Faisal lakukan pasti bisa. Akhirnya Faisal udah di situ dia semangat lagi, main lagi sama temennya. Jadi kalau ada yang ngatain juga udah dia senyumin aja. Sekedar nanya aja gitu, karena kan pengen tahu gitu. Apalagi waktu udah masuk sekolah udah terjawab itu semuanya. Kenapa? Ya ternyata bukan aku aja yang di apa kayak gini di dunia ini. Karena dulu kan aku mikirnya cuma aku doang yang kayak gini gitu. Oke. Dan begitu kamu masuk sekolah di SLB ya berarti ya? SLB. Ngelihat teman-teman yang lain juga disabilitas. Ya aku dia juga pikir kayak kan mungkin oh ternyata banyak orang yang lebih dari
aku gitu. Iya. Dia pikir seperti itu. Ternyata oh banyak itu, bukan cuma aku aja yang seperti ini. Dan aku juga sering bantuin mereka kalau ada apa-apa. Karena kan kebanyakan tunanetra. Nah, mereka kalau misalnya pengen ke kamar mandi atau pengen ke mana gitu, aku anterin. Jadi mereka tangannya megang pundak aku, dua-duanya langsung. Jadi aku jalan gitu. Aku Ya, bawa saling misalnya bantu pengen lah ke gitu. kamar mandi, gitu aku bawa mereka ini di sini, nanti waktu udah di depan kamar mandi ini nanti tutup ya ini, oke kataku. Cepetan ya, nanti aku tungguin di sini kataku. Ya nanti waktu aku butuh sesuatu kayak yang harus ngambil di rak-rak tinggi, mereka bantuin baru. Aduh tolong ini bantuin yang di rak tinggi, nanti tinggal aku arahin mereka ngambil gitu. Kayak gimana kamu bisa semangat seperti ini? Iya, apa namanya, aku selalu kayak sama teman-teman aja kan aku ceria di sekolah, paling ceria, suka jalan-jalan sana sini. Apalagi kan ada tangga kursi roda tuh yang panjang ke atas gitu. Apa yang buat kamu nggak minder dengan teman-temanmu yang lain yang mungkin lebih sempurna ya semuanya ya? Apa yang buat kamu tetap ceria, tetap malah kan ngonten lagi? Ya itu ya aku mah biasa aja sama teman-teman yang lain, apalagi kan saling membantu juga. Aku kalau makan itu suka yang lain nih rame-rame aku kumpulin di satu meja, suruh makan rame-rame gitu. Kamu nggak pernah berpikir, wah aku jauh kurang dari mereka? Enggak sih, karena ya pasti semua orang juga ada kekurangannya masing-masing. Dan kita ya tinggal syukurin aja kekurangan itu, bersyukur. Oke, menarik bagi aku. Tentu kita semuanya bisa ngelihat kekurangan dari Faisal. Menurut kamu kelebihan dari Faisal nomor 1, paling utama apa? Ya main bola. Itu paling. Hobi Main bola ya? Karena kan Karena ya hobinya alhamdulillah aku kayak gini bisa berenang, main bola. Kamu bisa berenang? Iya. Kayak gimana caranya berenang? Dulu itu aku kan kalau berenang suka tenggelam karena belum tahu teknik-tekniknya, tapi kata kakak aku yang ngajarin, ya nggak bakalan tenggelam kan nanti keangkat juga ke atas katanya. Oh iya, aku baru diajarin. Jadi kalau pengen berenang aku gini. Itu ada videonya kamu lagi berenang? Iya itu videonya. Nah, aku tuh waktu itu di kolam yang dalam itu di situ. Udah sempet mau ikut lomba juga. Ah? Waktu itu di Palembang. Di Palembang. Pas seleksinya di Bandung. Berangkat mau hari Senin, pas malam minggunya Faisal sakit usus buntu. Khusus buntu. Jadinya Nah, di cancel. Iya, operasi deh di rumah sakit. Selain itu kamu juga jago main catur, melukis, main pianika. Iya, main pianika bisa. Melukis juga bisa. Melukis karena dulu kan memang aku suka gambar. Kayak gambar apa nih? Aku ngelihat kartun nih. Wah, kartun ini bagus nih, gambar gitu. Gambar. Dari situ jadi banyak kayak bisa gambar, bisa ngelukis, bisa main pianika. Artinya kalau misalnya kita punya kekurangan, kalau misalnya kita bisa latih, kita bisa nutupin ya kekurangan itu ya? Bisa, udah pasti bisa. Aku jadi percaya diri deh. Faisal yang seperti ini aja jago bola kaki. Aku kok nggak jago ya? Coba dong main pianika dong. Ada bawa ya katanya Bawa, pianika bawa. ya? Coba, ayo kita coba ya. Iya. Kita coba main pianika ya. Oke, Buka. pas sepatu dulu. Oh, pakai kaki. Oke. Dor! Gak apa-apa. Nah, Luar biasa. Luar biasa. Kamu ada keturunan apa? Di Palembang. Turki. Oh, keturunan Turki. Iya. Ganteng ya. Aduh. Hah?
Bisa main catur juga. Jago juga main catur. Iya, 2021 udah menang. Menang provinsi Kota Kota. kabupaten. Iya, kabupaten. Habis itu kemarin minggu kemarin menang lagi, dapat medali emas. Bukan Catur. medali. Medali emas juara 1. Keren ya. Iya. Oke, Faisal, kamu pengen jadi apa? Aku udah pasti pengen Jangan bilang jadi pengen pemain bola kaki profesional. pengen jadi atlet udah pasti. Serius? Iya. Dan pengen jadi hafiz Quran juga. Kamu pengen jadi? Kamu hafal Quran? Lagi berapa belajar. Baru juz 30. Baru juz 30. Udah surat-surat lumayan surat-surat pendek udah. Luar biasa ya. Pengen jadi atlet? Iya. Padahal kan kondisi kamu seperti ini. Iya. Tetap pengen jadi atlet? Pengen, karena ya kalau udah hobi dari kecil ya gimana gitu. Nggak menurunkan semangat kamu ya? Nggak, udah pasti makin naik semangat aku. Makin naik semangat. Kalau aku benar bisa jadi atlet, aku makin semangat. Pasti. Selain atlet, kamu pengen apa lagi? Aku pengen, ya dari dulu tuh aku pengen bawa mama ke umroh, pengen beliin mama rumah juga, karena kan di kampung belum ada rumah, ini juga ngontrak, ya gitu. Dari kecil pengen bawa mama ke umroh, insya Allah bisa. Makanya aku pengen jadi atlet biar bisa bawa mama ke umroh juga. Ibu anaknya berapa, Bu? 3. Oke, Faisal anaknya? Anak ketiga ya. Anak ketiga, paling bungsu ya? Iya, yang 2 beda ayah. Faisal sendiri. Oke, tapi dari tiga-tiganya yang paling semangat siapa, Bu? Tiga-tiganya semangat semua? Ya, alhamdulillah pada itu semua sih. Yang pertama sekolah istilahnya udah sekolah masuk SMA, dia sambil kerja. Terus kakaknya yang kedua juga ya alhamdulillah bekerja juga. Oke. Ini lahirnya di Jeddah ya ternyata ya? Iya. Oke. Waduh, aku nggak kebayang deh. Tapi aku seneng sih ngundang Faisal sih. Jadi kayak apa ya? By the way, aku juga punya anak kebutuhan khusus juga. Anakku autism. Iya. Sampai sekarang umur 5 tahun juga masih belum lancar ya untuk berbicara ya. Iya. Jadi Masya Allah, PR banget ya untuk anak-anak seperti ini. Tapi aku melihat semangat Faisal luar biasa. Iya. Anak normal pun juga belum tentu semangat kamu loh. Iya, di sekolah aku juga kan anak kelas 1 sama kelas 2-nya dulu itu sering kayak pensil tusuk-tusuk gitu, suka kayak aku lewat ditarik-tarikin. Nah, tapi waktu aku ajak ngobrol biasa gitu tuh mereka ngerti, oh iya, nah, makin tiap hari aku selalu kunjungin, iya ini. Nah sekarang udah akrab gitu. Kalau aku ajak tos, mereka ngerti, oh ya tos gitu. Makanya dulu mah nggak ngerti kalau jalan itu bisa selalu menghibur teman-temannya gitu. Oh iya. Iya, jadi yang biasanya pendiam Bukannya gitu. dia dihibur, dia yang menghibur. Iya, dia yang menghibur. Di Dulu sekolah kan sering pada orang tuanya, alhamdulillah anak saya semenjak dekat sama Faisal gitu. Jadi ada perkembangan yang biasanya tadinya diem gitu. Terus kayak ceria karena Faisal sering ngajak ngobrol kayak gitu, dicandain. ya walaupun Faisal emang hobinya mereka bercanda iya, gitu. walaupun mereka ya nggak ngejawab aku, tapi aku percaya mereka ngerti apa yang aku bicarain gitu. Oke. Iya, Ya, bisa dan dia senyum. ya dari situ ya aku bilang ke orang tuanya, coba deh ajakin tos gitu. Tos gitu. Jadinya mereka udah tahu, oh ya siapa yang ngulurin tangan gini tos artinya tos. Faisal, ketemu banyak artis-artis kayak gimana rasanya? Ya senang, alhamdulillah senang banget karena dulu itu aku paling pengen ketemu artis gitu. Dari dulu kan sering nonton, wih seru juga ya ketemu artis-artis gitu kan ya. Wah alhamdulillahnya bisa ketemu gitu. Iya, Aku juga dengan sering nonton semangat Dr. gitu. Richard loh Oh iya. di YouTube. Nonton apa coba? Banyak yang podcast. Iya. Iya. Seneng ya ditontonin Faisal.
tonton kata gua, seru juga ya gitu. Sambil nyemil, makan, nonton gitu. Pengen gak jadi artis? Pengen, udah pasti pengen. Kamu nggak minder gitu? Kan kalau jadi public figure kan kamu juga ditonton banyak orang kan? Banyak Ya, nggak yang kata-katain? ya pasti kalau buat TikTok aja kan banyak yang apa namanya kayak ngata-ngatain gitu. Dulu ada yang bilang ini di TikTok nih, muka elit tangan sulit ya. Kakakku bales ya, tapi ya buat aku mah ya sabar aja udah Iya, senyumin gitu. kakaknya itu kalau saya ngelihat komen-komen di itu TikTok itu nggak boleh. Iya, karena takutnya Karena mama kan takutnya itu. mungkin saya baca terus saya mungkin itu ya kepikiran sakit Iya. hati Kalau kakak gitu. aku juga sih nggak bolehin aku, tapi ya semakin lama ya bolehin karena kakakku tahu kalau aku ya orangnya Sebaja emang itu. iya maksudnya nggak kemakan omongan orang gitu. Ya udah kalau ketemu kayak yang kayak ngatain gitu, kok tangannya gitu, nah udah senyum aja ya. Coba aku pengen tanya, ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Kenapa? Di mana-mana aku aja nih ya, aku punya mental baja nih. Om kali ya, Kak aja kak. Kak Richard ya. Yang aku ngomong aku punya mental itu baja banget, mental baja banget ya. Tapi aku aja itu kadang-kadang kalau misalnya ketemu hujatan-hujatan nih kena mental juga sih. Kayak gimana sih kamu umurnya masih 13 tahun tapi dapat komentar negatif itu masih baik-baik saja. Ya mungkin kan dari kecil suka dikatain, tapi kan ya selalu disemangatin orang tua, teman-teman, banyak yang nyemangatin. Jadinya ya semakin besar ngelihat orang ngatain itu kayak, alah biarin lah gitu. Jadi udah nggak dipikirin, nggak terlalu dipikirin. Ya paling kayak, kenapa ya dia ngatain aku? Padahal aku cuma lewat depan dia, udah dari situ, udah lah Ya biarin kan gitu. kebanyakan anak-anak kecil, kalau orang dewasa kan udah ngerti Iya, mungkin. kalau orang Mungkin dewasa ngatain di depan. ya udah aku diemin, aku senyumin. Tapi kalau anak-anak ya aku aja ngobrol, iya, aku memang kayak gini dari lahir, udah dari apa namanya dari lahir kakak udah kayak gini nih, aku kasih liatin gitu. Tapi banyak yang kayak dikasih lihat malah kabur, nangis lah kataku. Iya banyak juga yang takut kalau anak-anak. Kataku kan pengen lihat gitu. Level kepercayaan diri kamu luar biasa loh. Level kepercayaan diri kamu. Tapi kalau kamu pengen jadi atlet, dapat support nggak? Ya dapat support. Dari mana? Keluarga Dari support. Keluarga support. Bisa. Teman-teman support. Support. Dari pemerintah ada pernah supportnya? Ya belum sih, belum tahu aku juga. Iya belum. Ibu kalau dia jadi atlet, ibu support. Iya saya sekarang sih kata saya lebih ke catur, maksudnya yang kira-kira dia mampu Iya. aja berenang kayak Mama gitu. takut kalau aku main Kalau bola itu bola itu takut kan takut Cedera. ya, beban cedera nanti gitu. jatuh bagaimana gitu. Tapi dia dengan semangatnya itu enggak, saya tetap mau kata dia, itu udah resiko. Insya Allah saya bisa itu katanya kendaliin. Tapi ya Iya, kalau terserah. kalau di lapangan ya kalau udah jatuh ya pasti jatuh. Karena kan keseimbangannya susah dihitung juga. Tapi kalau memang buat ngejaga gawang mah, misalnya aku jadi back kan memang udah kewajibannya buat ngejaga gawang biar bolanya nggak masuk ke daerah apa namanya gawangnya kan. Bu, tapi kan kayak gimana pun juga dengan kondisi seperti ini kan rentan untuk cedera ya Bu ya sebenarnya. Iya. Ibu pasti. tetap kasih support atau enggak? Oh, saya sebenarnya sih kurang setuju kalau itu main bola. Bosan gitu. Tapi hobinya dia Iya, ya. hobinya dia. Soalnya saya udah trauma dari kecil itu sering jatuh. Iya. Jatuh kan pernah ini dijahit 7 jahitan. Nih jahit, Di kepala sini juga bocor. 4 jahitan. Dulu sering kali jatuh, jadi saya Tapi ya Iya, belum trauma. belum sampai situ aja ya, aku tetap apa main bola ya gitu. Paling kalau udah sembuh nih, baru benar-benar sembuh total nih, main main bola lagi gitu terus. Ya kalau ada kakinya luka apa kalau jatuh main bola itu bangun apa ini? Enggak apa-apa gitu. Jadi nutupin takutnya dimarahin karena kan ya namanya seorang ibu kan pastinya kan khawatir takut Iya. jatuh karena yang di apa namanya andalin cuma kaki satu ini. Iya, Kalau apalagi ada kan apa-apa kalau main dengan futsal, kakinya kan aku kalau jatuh total ya nggak bisa nggak bakalan jalan. nangis karena
memang salah aku jatuh ya karena aku, jadinya aku nggak bakal nangis. Iya gitu. Dan sering jatuh mah udah pasti sering jatuh berdarah sini nih. Sering tuh berdarah sini. Berarti Faisal kalau misalnya kayak sholat kayak gitu bisa sendiri ya berarti ya? Bisa. Dulu aku bisa sambil berdiri. Sekarang juga sih masih bisa sambil berdiri, tapi harus deket tembok gitu. Oke. Ya karena biar Sujud sendiri juga sujud bisa. bisa. Bangun sendiri juga bisa. Kalau aku dapetnya di tengah-tengah, aku sambil duduk. Ya gitu. Misal kayak Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar gitu. Memang harus jaga keseimbangan juga, takut jatuh. Iya, kalau kira-kira mungkin sholatnya lama ya duduk. Iya. Tapi Tapi kalau misalnya aku benar-benar masih bisa nih di yang tengah-tengah, tapi masih bisa berdiri sambil berdiri, aku berdiri. Faisal, apa pesan untuk teman-teman di luar sana? Kamu inspirasi banget sih menurut aku untuk anak-anak yang punya keterbatasan. Apa pesan-pesan untuk teman-teman kamu yang di luar sana yang nonton kamu supaya mereka lebih semangat? Aku yakin sih mereka nonton ini aja sudah semangat sih. Tapi pesan dari kamu itu sangat bermanfaat untuk mereka. Oke, buat teman-teman yang di luar sana, semoga kalian tetap semangat walaupun kekurangan kalian berpikir itu kekurangan yang bisa menghambat kalian, tapi sebenarnya itu tidak. Kalau kalian mengasah kekurangan itu, pasti kalian akan menjadi lebih hebat daripada yang lainnya. Ibu, terakhir Ibu mau kasih pesan apa untuk Faisal, Ibu? ya untuk Faisal ya Faisalnya di samping, Bu. ya untuk Faisal ya biar tetap semangat, biar jadi diri sendiri. Semoga Faisal sukses. Amin. Bisa apa ke depannya dia kalau udah dewasa nanti punya istri yang menerima apa adanya, punya ya anak-anak keturunan, karena Amin. selama nggak mungkin saya ada selamanya di sampingnya kan, pasti suatu saat saya mungkin meninggalkan. Semoga Faisal udah sukses jadi diri sendiri, jangan Amin. pernah menyerah. Amin. Ya. Kayaknya satu-satu orang yang tidak perlu disemangatin, bahkan berikan semangat pada orang lain. Faisal Ahmad Hamudi. Cukup dengan